Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Kemarin karena kisah Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam sudah sampai di penghujung, maka lanjut ke nabi berikutnya, yaitu Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu sejaman dengan Nabi Yahya alaihissalam, dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi kadang satu zaman itu hidup seorang nabi, kadang dua, kadang tiga, kadang empat sekaligus. Misalkan sekarang Nabi Yahya, itu ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, sejaman tuh, tiga nabi itu satu zaman. Bahkan kadang ada jaraknya jauh antara nabi satu dengan nabi yang lain. Nah, untuk mengetahui kisah Maryam, Nabi Isa alaihissalam otomatis berlanjut dari Nabi Isa, Nabi Zakaria, bahkan berdampingan kisahnya. Kisahnya disebutkan, diabadikan sama Allah di surat Ali Imran ayat 35. Sudah disebutkan di sini. Anda bacakan ya. Ayat 35 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz qalat imra'atu Imran. Berkatalah, ingatlah ketika istrinya Imran berkata. Berkata apa? Dilanjutkan di ayat selanjutnya. Rabbi inni nazartu lak. Ya Allah, ana bernazar ke antum. Nazar ke antum ya Allah. Ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku bernazar janin yang ada dalam kandunganku ini nanti akan jadi apa? Jadi pelayanmu. Pelayan di mana? Di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah nazarku ya Allah. Jadi nazar. Innaka antas samiul alim. Sungguhnya engkau ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, di kisah Al-Anbiya disebutkan bahwa waktu itu Hannah, istri Imran, melihat merpati. Karena burung merpati ini suka dijadikan simbol sama orang Kristen, orang Nasrani. Karena nabinya awalnya banyak gambaran-gambaran burung merpati. Jadi istri Imran alaihissalam melihat ada burung merpati ngasih makan anaknya. Nah, sejak melihat merpati ngasih makan anaknya, dia ngomong, ya Allah, pengen banget punya anak. Punya keinginan, pengen punya anak. Bisa ngasih makan, nyuapin, ngasih kasih sayang. Nazar dia. Ya Allah, anak punya anak, bernazar ke antum ya Allah, kalau nanti anak hamil nih, anak pengen anak-anak di kandungan nih jadi pelayanmu ya Allah. Di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi hamba yang mengabdi. Karena sebelumnya Imran alaihissalam ini pernah ngomong ke Bani Israel nih, semacam kayak pidato. Waktu itu Bani Israel, pidatonya apa? Nah, pidatonya begini. Waktu itu Bani Israel itu kan kerajaan Nabi Sulaiman itu pecah dua. Kerajaan Yehuda sama kerajaan Israel. Dipimpin sama dua anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rehabeam sama Yorbeam. Pecah, jadi lemah. Ketika lemah, diserang sama kerajaan sebelah, kerajaan Babilonia, sama Nebukadnezar. Nebukadnezar hilang, dijajah lagi sama Persia. Cyrus, Cyrus. Kalau antum nyari di sejarah, cari ketik Cyrus. Cyrus dijajah tuh, hancur semua. Walaupun nanti Cyrus ngizinin Bani Israel buat bangun kuil lagi di Yerusalem, kuil kedua. Cyrus selesai, dijajah lagi sama Romawi. Nggak selesai tuh, dijajah terus. Kenapa dijajah? Karena emang degil tuh susah dibilangin. Suruh nyembah Allah, nggak nyembah Allah. Suruh jangan nyembah berhala, malah nyembah berhala. Suruh jangan makan riba, malah makan riba. Ikuti Nabi, malah nabinya dibunuhin. Jadi diazab terus sama Allah. Bergantian dijajah terus. Nah, ketika dalam kondisi dijajah sama Romawi, Imran kakeknya Nabi Isa nanti
Imran ini bilang ceramah ke Bani Israel bahwa nanti keturunanku akan membebaskan kalian dari cengkeraman Romawi. Oh, senang dong. Ditambah Imran itu keturunan Daud, keturunan raja. Wah, keturunan raja pasti akan melahirkan raja pula. Bukan ditunggu-tunggu nih. Siapa istrinya Imran? Hana. Hana ini akhirnya apa? Hamil. Dan ketika hamil dia bernazar bahwa nanti anaknya mau dijadiin hamba Allah, abdi. Nah, ini kisah ini ngajarin bahwa nazar itu adabnya adalah pertama, nazar harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka ibadah. Kedua, nazar itu buat kepentingan luas umat atau yang lain. Boleh kepentingan sendiri, tapi yang lain juga diikutin. Misalkan nazar nih, kalau anak hamil, anak-anak pengen jadiin pelayan Allah, pelayan umat, ngurusin umat di Baitul Maqdis yang ziarah. Jadi bukan buat kesenangan dia doang biar punya anak. Jadi nazar tuh bukan buat kesenangan pribadi. Kalau anak lulus ujian nanti ujian nasional anak mau puasa itu mah nazar pelit. Kenapa pelit? Kenapa puasa harus nunggu lulus ujian? Kenapa puasa kalau harus lulus tahfiz? Kenapa puasa kalau dapat kesenangan dulu? Itu nazar yang pelit. Ibadah sama Allah tapi ada syarat. Padahal ibadah itu harusnya tanpa syarat. Mau dikasih kaya mau enggak, ibadah aja udah. Nazar, mau dikasih kesenangan atau enggak, nazar aja udah. Ya Allah, nama puasa 3 hari, nazar ya Allah, misalkan mau puasa besok, nggak ada apa-apa. Si Akmal misalkan, anak nazar nggak mau ngomong 3 hari misalkan. Jadi kisah ini ngajarin tentang nazar. Nazar itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, selain buat kepentingan pribadi, kepentingan yang lebih luas orang lain, umat. Lanjut ayat ke-36. Falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha untha. Ternyata yang lahir unsa, perempuan. Sedangkan Hana pengennya laki-laki, supaya apa? Melanjutkan kenabian. Karena dia berpendapat bahwa Imran ini adalah nabi. Kenapa laki-laki? Supaya dia melanjutkan dakwah, ada penerus kenabian. Yang lahir perempuan. Dan tradisinya nabi itu nggak ada yang perempuan. Nabi itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena dipilih tugasnya berat. Kalau perempuan, kasihan, perempuan mah terbatas. Bani Israel yang udah nunggu-nunggu kelahiran anak dari Imran yang dibilang nanti akan membebaskan mereka dari cengkeraman Romawi, udah nunggu depan rumah, baris semua. Oh, nanti sebentar lahir pembebas kita, lahir raja kita, keturunan Daud. Karena Nabi Daud ini benar-benar terkenal banget, keturunan Daud. Pas dibuka, diumumin, ternyata yang lahir perempuan. Kecewa mereka. Dibilang lah, difitnah macam-macam. Imran pembohong, Imran nabi palsu, solehnya nggak jelas, segala macam, difitnah macam-macam. Sedih ya. Tapi Imran saatnya lahirnya ibunda Maryam, Imran udah meninggal dunia. Ada berpendapat Imran dibunuh, termasuk 70 nabi yang dibunuh. Ada juga yang bilang matinya wajar, bukan mati dibunuh. Kenapa sih suka ngebunuhin Bani Israel? Bani Israel tuh kalau nabinya nggak nurutin mereka, itu dibunuh. Coba dong hukum ini apa? Misalkan, oh ini boleh halal, yang ini mana? Yang ini nggak boleh. Misalkan, apa sih hukumnya bekerja hari Sabtu? Nggak boleh, haram. Sabtu itu hari ibadah. Ya udah deh, coba ngelempar doang, kita nggak kerja, ngelempar jala doang misalkan. Kan sama aja itu, ngakal-ngakalin hukum Allah. Boleh gak riba? Nggak boleh. Kalau sedikit aja, bolehlah kali sedikit. Kan kita juga butuh supaya duit kita ngembang. Kita kan juga ngasih pinjaman, ngasih waktu yang banyak. Anggap aja dia beli waktu. Nggak boleh ngakal-ngakalin begitu. Nah, kembali ke sini lagi. Ketika lahir,
dicaci maki habis, difitnah. Akhirnya bubar tuh Bani Israel di depan rumahnya Ibunda Hana. Nangislah. Akhirnya Ibunda Hana di ayat 36 ini kan disebutkan, ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya Allah. Dan aku memberinya nama Maryam. Wa inni samaituha Maryam. Dan aku menamakan dia Maryam. Maryam itu bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya itu hamba Allah, tapi perempuan. Hamba Allah perempuan. Kalau laki-lakinya Abdullah ya. Kalau perempuan itu Maryam. Atau orang Barat atau Latin nyebutnya Maria. Maria, Maryam. Artinya hamba Tuhan atau hamba Allah. Wa inni u'idzuha, dan aku berlindung padamu ya Allah. Aku mohon perlindungan buat siapa? Buat Maryam. Wa dzurriyyataha, dan keturunannya Maryam. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena doa ini nih, Nabi juga pernah mengeluarkan hadis bahwa semua anak itu lahir ke dunia menangis karena ditusuk setan, kecuali dua. Siapa? Maryam dan putranya. Karena ibunya ngedoain ini di ayat 36. Kenapa bayi nangis? Karena ketika lahir itu ditusuk setan. Kecuali dua bayi ini. Makanya waktu anak-anak lahir, Aisyah Akilah itu nggak nangis. Ada kali nggak nangis tuh 7 hari, 7 hari nggak nangis. Neneknya tuh ketakutan aja tuh. Dia ini hidup gak anaknya? Dia ini hidup gak? Karena yang pertama meninggal kan. Anak mah diem aja karena anak udah baca Quran. Anak nganggap ya bagus nggak nangis, nggak ditusuk setan. Nangis baru pas anak bilang hari ke-7 sunat, disunat hari ke-7 disuntik baru nangis. Nangis deh, ya sudah nangis kesakitan. Jadi kalau anak nggak nangis jangan khawatir ya. Bagus, nanti Allah kasih perlindungan. Ya insya Allah kita lanjut lagi pekan depan. Jadi apa pelajaran diambil hari ini? Pertama, ikhwan, pelajaran diambil hari ini tentang apa? Tentang nazar. Nazar itu harus untuk selain kesenangan pribadi yang menyenangkan, itu juga buat kepentingan umat, kepentingan Islam. Sebagaimana Ibunda Hana bernazar. Ya? Fahim tuh? Dan yang kedua, jangan gampang suuzon. Bani Israil ini suuzon banget nih tadi. Wah, mana nih? Kok perempuan? Padahal nanti dari perempuan itu lahir nabi yang akan membebaskan mereka kalau mereka taat. Jadi Nabi Imran alaihissalam nggak bohong. Dia memang bilang nanti akan ada keturunanku yang membebaskan kalian. Keturunanku kan bukan anaknya doang, cucu juga keturunan. Paham tuh ya? Oke, kita lanjut lagi, langsung sholat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.